Bonjour, nama saya Ellen, murid dari kelas intensif B2.1. Menurut saya Mediatek yang sekarang udah lebih modern. Dia dibagi dengan dua bagian, satu bagian digital, di mana kita bisa pinjam laptop, kita bisa pinjam tablet, kita bisa mainkan DVD, dan juga satu bagian lagi untuk belajar, di mana dia punya meja itu udah cukup besar. Menurut saya Mediatek yang sekarang juga udah lebih terang dan lebih berwarna. Makanya sekarang kalau saya secara pribadi lebih suka sih datang ke Mediatek yang baru. Wes, bukan mah ngotok iki tak tanda. Et voilà. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Bon, oke. Ya, tadi teman-teman udah sempat lihat ya penampakan Mediatek di masing-masing daerah ya. Udah nggak sabar ya tahun depan mudah-mudahan TV Mediatek bisa menyambut kalian semua di Mediatek atau IV masing-masing daerah. Atau AF juga ada ya. Oke, sekarang daripada saya ngomong mulu, mendingan langsung aja kita sapa ini. Ada Kak Itvi. Bonjour Kak Itvi. Bonjour. Oke, ça va Kak Itvi? Ça va bien, merci. Oke, ada lagi nih, satu lagi. Oh, dua lagi. Oke, bonjour Mas Kurniawan dan Mas Isol yang ada di kota Paris. Bonjour. Bonjour. Oke, ça va Mas Kurniawan dan Mas Isol? Ça va bien, merci. Mas gimana, ça va? Ça va?
Mas Ipul, sama nggak? Mas Sama. Isol, Sama. Mas Isol. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bong, ya jadi hari ini nih teman-teman akan berkunjung. Oke, kita akan jalan-jalan secara live ya, dipandu oleh Mas Kurniawan. Oke, dan Mas Isol yang ada di sana. Lalu ada moderator kita yang kece banget nih habis pakai kacamata, Mas Itvi. Oke, kita akan jalan-jalan di Sacré-Cœur dan Montmartre. Oke, dan jangan lupa teman-teman stay sampai akhir karena akan ada kuis dan ada 5 orang yang beruntung. Oke, akan ada 5 hadiah dari Ivy tentunya. Oke, daripada saya ngomong dulu, mendingan saya kasih ke Mas Itvi, Kak Kurniawan, dan Kak Isol. Silahkan. Terima kasih Babang Rey. Ya, halo semuanya, bonjour. Ketemu lagi, gimana? Senang nggak? Kontong nggak? Kita ketemu lagi ya. Ini adalah episode keempat dari rangkaian 4 series kita jalan-jalan virtual secara live bersama dengan Ivy ya, Institut Fonction Indonesia, dan di sini ada Idvi Pancani di @idvipancani atau @piknik bareng Idvi. Dan saya nggak sendiri seperti biasa, di sini saya sudah punya juga sahabat-sahabat kami yang sudah di Paris. Ada Bang Kurniawan. Bonjour. Ada Babang Isol. Ya, jadi ini ya, disclaimer, kami bukan sejarawan, kami juga bukan para ahli arsitek ataupun ahli kayak semacam apa ya, sosiolog, antropolog, dan lain sebagainya. Kami hanya para travel enthusiast. Saya kebetulan seorang tour leader, ya, suka ngider, dan alumnus dari IVI juga, Bandung dan Wijaya. Sementara Monsieur Kurniawan sama Monsieur Isol itu dua-duanya adalah pelajar Indonesia yang sekarang berada di Prancis. Ya, jadi Babang Kurniawan ini adalah mahasiswa dari International Management Capital Ang, ya, Universitas Toulouse Capital Ang. Oke, masih nyontek aku, belum hafal. Peraih beasiswa di pemerintah Perancis, ambil S2. Sementara Bang Isol itu adalah mantan ketua atau masih nih ketua dari PPI ya, perhimpunan mantan ketua dari para mahasiswa Indonesia yang berada di Paris. Itu tuh babang paling pentingnya ya. Jadi kami hari ini akan membantu untuk menjadi mata dan juga menjadi pemandu ya, pemandu ala-ala dari perjalanan virtual ini. So, semua sudah siap? Semua sudah siap? Oke, kalau semua sudah siap, kalau kita sekarang langsung saja ya. Allez, on y va. Sekarang kita akan mulai perjalanannya di mana nih? Udah kelihatan. Bang Kur. Yo. Oke, jangan lupa Bang Kurniawan ini adalah seorang YouTuber juga ya, di YouTube-nya Kurniawan Selemong ya, sambil bisa dikepa-kepain ya. Oke. Jadi sekarang kita ada di destinasi pertama. Starting point kita itu kita ada di depan. Coba sebelum kita menjelaskan ya, nah saya mau mengajak Anda di sini untuk menyimak, mengamati. Di depan itu ada satu bangunan yang sangat ikonik yang ada di kota Paris, Prancis. Apa namanya? Jawab seperti biasa. Kita di chatroom aja ya, jangan buka mikrofon ya, kecuali pas lagi kita belajar bagaimana cara mengucapkan bahasa Prancis yang nanti akan menjadi bagian dari perjalanan kita ya. Yes! Udah banyak yang, ini dia jawab, baling-baling. Benar juga sih dibilang baling-baling, makanya baling-baling ya. Dan ini jawabannya adalah Moulin Rouge. Oke, Bang Kurniawan, sebelum aku membantu untuk menjelaskan apa yang aku tahu, coba dari pandangan mata Anda ya, ini bagaimana kondisi di sana sekarang, terus di depan ini ada Moulin Rouge. Bisa diceritain sedikit nggak sekarang ini, kalau di Moulin Rouge ini kita ngapain dan bisa ngapain sih sebetulnya? Oke, di Moulin Rouge ini dia ini sebenarnya lebih ke show gitu ya, show nari-nari gitu. Nah itu banyak show-nya. Biasanya ini show-nya ini berlangsungnya malam. Nah, terus kemarin sempat tutup selama pandemi, dan baru dibuka kembali ini bulan September kemarin. Jadi buat orang-orang yang ingin mencari hiburan dengan menonton show-show seperti ini biasanya orang datang ke Moulin Rouge nih. Ini biasanya tapi
show-show ini untuk orang dewasa ya. Jadi tidak disarankan kalau misalnya teman-teman bawa anak kecil atau anak yang di bawah umur ini untuk datang dan nonton show ini gitu. Oh, bisa nyebrang nggak lebih dekat gitu? Bisa bentar ya. Request ya. Ya. Ini salah satu tempat hiburan yang paling top yang ada di seantero Paris, dan bahkan juga mungkin ini salah satu kiblatnya hiburan-hiburan terutama buat kabaret di dunia ya, bukan cuma di Paris doang, bahkan di dunia. Jadi Paris, Prancis, dan juga dunia. Coba sedikit mendekat. Sambil di sini ada pertanyaan, kenapa di situ ikonnya atau bagian dari bangunannya itu ada kayak kincir atau ada baling-baling? Pertanyaan yang bagus. Ini dari Kakak Amelia. Nanti kita akan jelasin ya. Coba kita lihat tuh ya. Dan nanti sebelum kita jelaskan yang itu, kita lihat dulu dari lebih dekat. Itu ada La Machine du Moulin Rouge. Aku menambahkan informasi dari Bang Kur ya. Jadi ini sebetulnya ini adalah kawasan pusat hiburan salah satu paling ikonik yang ada di Paris, yang sudah ada sejak penghujung abad ke-19 ya, di tahun 1800-an ya. Dan sebelum saya cerita tentang sejarahnya, jadi ini sebetulnya di sini tidak hanya kita melihat kabaret show aja, kita juga bisa menikmati sebetulnya ada 3 jenis hiburan lain lagi. Jadi ada 3 spot lain selain kita bisa menikmati si kabaret itu. Jadi ada satu klub namanya Le Central. Ini klub yang gede banget, kapasitasnya bisa 1.000 orang. Kita biasanya itu bukannya itu midnight, di salah satu klub yang paling kece yang ada di kota Paris. Terus kalau kita mau masuk itu ada cover charge-nya, tergantung siapa yang tampil. Itu rata-rata tuh harganya dimulai dari sekitar 15-an euro sampai 30-an sekian euro lah gitu ya. Itu ada yang udah termasuk dan cover charge-nya. Terus ada juga di bawahnya itu di basementnya juga ada klub juga, kapasitasnya lebih kecil dari 400 orang. Kemudian ada bar Abul ya, atau ada bubble bar di atasnya. Tadi kita lihat juga, nah ini tiket office-nya. Tapi disarankan sebetulnya kalau mau kita tuh pesennya reservasi gitu. Kalau grup-grup yang besar ya, biasanya orang Indonesia kan datang gerombolan gitu, itu reservasi dulu. Nah terus tadi kalau kita pas lihat di pintu masuk, sampai kita jalan ya, supaya kita bisa juga ke tempat-tempat lainnya, karena kan tempatnya juga lagi nggak buka tuh ya. Di situ ada Tulfeari di dalamnya itu. Nah itu adalah salah satu jenis pertunjukannya yang paling terkenal, di mana di situ ditampilkan para penari-penari ya. Penari-penari apa? Penari-penari yang jumlahnya itu puluhan, bisa antara 6 sampai 80 ya. Dan itu adalah jumlah penari yang dipertahankan dari zaman baheula sampai sekarang. Dan apa yang mereka tarikan? Apa jenis tarian yang mereka tarikan ya? Namanya adalah can-can tulisannya ya. Tari kan-kan. Nah, ada yang tahu nggak tari kan-kan itu seperti apa? Kalau digambarkan, siapa tahu ada bisa membantu menjelaskan tipikal penari kan-kan itu, dia pakaiannya seperti apa, terus dia gerakannya ngapain. Coba dia bisa menggambarkannya dengan secara tulisan nggak nih? Dijawab di chat room. Oke. Sambil kita jalan ya, karena kita dari tadi si Moulin Rouge, kita akan jalan menuju ke kawasan Sacré-Cœur de Montmartre-nya ya. Jadi kita harus jalan kurang lebih sekitar beberapa blok ya. Jadi kalau kita mau ke Moulin Rouge itu kalau mau naik kereta, naik metro itu pakai metronya Metro Blanche. Nah, kita turunnya di situ di Blanche, nanti kita akan menuju ke metro menuju ke Montmartre itu dekat ke Anvers. Kita harus melewati ke 3 stasiun metro atau 2 stasiun metro. Ya, dan kembali lagi kita ke Kankan. Kankan itu identik dengan rok-roknya yang yang lebar ya, kayak penari-penari flamenco gitu. Kemudian mereka biasanya ya, dia akan nari-nari dengan gerakan tendangan kaki yang tinggi banget ya. Dan ada split-splitnya. Oh, ini Kak Daniar nih. Pakai gerakan high kicks dengan splits gitu. Terus kalau kata apa? Tendangan tinggi dan juga balik dengan rok yang berbentuk round atau bulat. Roknya seperti kincir angin ya, dan digerak-gerakin gitu. Dan itu biasanya mereka narinya itu jumlahnya sekali lagi biasanya antara 60 atau 80 seingat aku ya, 80 orang seingat aku. Nah, itu salah satu ciri khasnya. Dan ini ya, Moulin Rouge tadi itu adalah tempat kelahiran dari si tempat dipopulerkannya tari kan-kan. Mungkin lahirnya nggak di situ, tapi ada yang bilang lahirnya tempat kelahiran dari si Kankan dance itu di situ ya. Kalau kami bilangnya ngangkang dance.
Karena emang literally ngangkang gitu, dia nendang-nendang kaki gitu ya. Nah, kalau mau menikmati si pertunjukan kabaret, jadi pertunjukan itu nggak cuma si Kangkang Dance doang, jadi ada pertunjukan kabaret dengan agak sedikit drama-dramanya gitu. Itu biasanya kalau kita mau menikmati yang tiket yang biasa aja ya, tiket yang biasa hanya untuk nonton plus dapat kita minumnya tuh kayak champagne gitu, itu harganya 100 euro di weekdays ya, berarti nggak dikalikan 16.000 atau 17.000 sekarang per harinya. Aku nggak tahu, belum ngecek lagi konversinya berapa, berarti kurang lebih sekitar 1,6 juta ya, itu baru di weekend, baru di weekdays. Kalau weekend harganya 144 ya, itu harganya yang buat orang-orang remaja dewasa di atas 12 tahun. Anak-anak boleh masuk ya, meskipun pertunjukannya sebetulnya buat dewasa. Kalau buat orang Indonesia tradisi ketimuran, mungkin kita akan kaget, akan shock melihatnya ya. Tapi kalau buat orang, karena penari-penarinya itu kayak topless gitu, bajunya itu agak transparan gitu, dan mungkin akan bapak-bapak gitu, apalagi yang bapak-bapak haji gitu yang jenggotan gitu, mungkin nggak tahu harus alhamdulillah atau astagfirullah gitu ya, tapi takutnya kaget atau shock gitu. Sementara kalau dinner show, jadi dinner show itu dia pertunjukannya dengan harganya 205 euro kalau untuk weekdays, kalau untuk weekend 215 euro ya, itu udah termasuk dengan makan dari mulai pembuka, makan utama, kemudian juga dengan dessert, terus juga dengan minumnya ya. Kalau nggak minum alkohol, nanti ada pilihannya minumannya apa gitu ya. Nah, kalau pertunjukan biasa itu 2 jam, kalau kita pertunjukan show itu 4 jam ya. Dan sekarang di kiri kanan sambil kita jalan meninggalkan kawasan Moulin Rouge yang udah kita tinggalkan, bisa ngelihat nggak? Di sini ya kawasan distrik yang dikenal dengan distrik namanya Pigalle. Pigalle tulisannya Pigalle itu P-I-G-A-L-L-E. Distrik Pigalle ini adalah distrik hiburannya hiburan plus. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan red light district di mana? Mohon maaf, di sini kalau yang usianya masih di bawah 21 tahun ada? Ngacung? Raise your hand kalau usianya di bawah 21 tahun. Oh, ternyata kakak Debbie di bawah 21 tahun. Terus ada, kalau Mas Muhammad 21 pas lah. Kakak Muhammad 17 tahun. Oke. Baiklah, nggak apa-apa lah. Sekedar pengetahuan aja, ya kan. Sooner or later kalian akan dewasa. Sekedar pengetahuan aja, tidak mempromosikan, tapi supaya tahu bahwa di beberapa tempat atau beberapa kota, beberapa negara di Eropa ini ada istilahnya itu red light district. So, apakah red light district itu? Distrik orang-orang dewasa. Mohon maaf ya remaja, Babang Tama belum boleh masuk sini. Silakan sekarang ditutup telinganya. Enggak, bercanda. Ya, jadi ini adalah distrik dewasa. Jadi biasanya kalau di kiri kanan, ya ini pintar nih Bang Kurniawan sengaja tidak nge-shot secara spesifik kiri kanannya karena tahu bahwa di sini ada yang umurnya atau usianya belum cukup untuk bisa menyaksikan, karena kalau nggak bakalan shock. Seperti aku dulu pertama kali shock, ya aku pertama kali masuk sana itu umurnya udah di atas 20 tahun, jadi udah aman sih sebetulnya ya. So, jadi yang namanya Les Magasins de l'Amour lah judulnya gitu ya. Aku kasih sedikit lebih soft bahasanya. Apa istilahnya? Bahasa aku tadi diulang dalam bahasa Perancis. Itu toko ya, toko yang penuh dengan rasa cinta. Meskipun kita lihat tengok gitu barang-barang yang bikin kaget. Ini sepanjang jalan di kiri kanan karena distrik Pigalle ini ya. Oke, tapi cukup saja ya, cukup tahu aja nih ya. Kakak Prilly langsung. Oke ya. Nah, jadi itu tentang si Pigalle. Nah, kawasan Oke, Kakak Tama diulang. Kan katanya Kak Tama nggak boleh denger. Itu bisa ngulang ngetik. Nguping-nguping. Oke, sebentar. Ini sambil jalan ya, sambil cerita ada apa selain si Pigalle ini. Jadi ini sebagai salah satu distrik hiburan tertua yang ada di kota Paris. Distrik Red District ini ya. Kemudian ini juga menjadi tempat yang sangat erat kaitannya tidak saja dengan orang-orang dewasa, dengan hiburannya, tapi juga mereka yang para seniman. Jadi kalau kita masuk ke sebelah kanan nih,
kan ini kita jalan di tengah-tengah jalur pedestrian taman gitu ya. Di kiri itu daerah Montmartre ya dengan apa namanya yang nanti kita akan kunjungi ya, yang merupakan salah satu kawasan yang paling tinggi yang ada di kota Paris. Kemudian di sebelah kanan ini ya, ini masih di satu wilayah yang sama, tapi dua karakter yang berbeda. Jadi kalau kita belusukan ke area-area sebelah kanannya ini, ya itu banyak sekali kawasan-kawasan berkaitan dengan musik. Jadi ada studio musik, kemudian juga ada toko-toko alat-alat musik dan lain sebagainya. Ya, kalau nggak salah tuh toko gitar, pembuat gitar legendaris, seingat aku yang ada di Prancis itu ada kawasannya, tapi aku lupa namanya ya. But anyway, sambil kita berjalan ya menuju ke kawasan distrik Montmartre, kurang lebih dari kawasan tadi Moulin Rouge kurang lebih sekitar 10 menitan lah jalan kaki ya. Coba kita lihat di shoot kiri kanannya, katanya kata Kakak Amelia. Nah, tadi Kak Amelia kan sempat nanya nih, aku ada hutang menjawab di pertanyaan, kenapa di situ tuh ikonnya si Moulin Rouge itu apa namanya berupa mulang. Mulang itu kan emang kincir ya. Moulin Rouge atau kincir merah. Rouge itu kan merah, mulang itu adalah kincir. Jadi di kawasan Montmartre ini ya, Montmartre yang akan kita kunjungi, Gunung Martyr ya. Nanti ini di balik-balik bangunan-bangunan di sebelah kiri sebetulnya ada bukit. Ini itu apa namanya berkontur gitu, makin ke utara makin tinggi gitu. Ini kita sedang jalan menuju ke kawasan sebelah timur sebetulnya ya, karena nanti kita akan masuk ke satu jalan untuk menuju ke si Montmartre ya, terutama kita ke tujuan utama kita ada di Sacré-Cœur-nya ya, ada sebuah basilika hati suci yang itu akan menjadi tujuan kita. Toilet itu toilet publik. Kita lanjut lagi kepada si mulangnya ya, kepada si kincir merahnya. Jadi di kawasan Montmartre ini tadinya banyak sekali kincir angin ya, kincir angin karena kawasan Montmartre ini tadinya adalah kawasan-kawasan yang perkebunan ya, kemudian juga ada banyak sekali kebun-kebun anggur. Mungkin fungsinya si kincir angin itu untuk membantu, biasanya kan kalau kincir angin itu fungsinya antara untuk menguras air atau untuk mengalirkan air, atau yang kedua juga biar bisa kayak buat apa namanya numbuk gitu loh, bantuin buat numbuk-numbuk sebiji-bijian, gandum dan lain sebagainya ya. Karena kawasan pertanian tadinya di sana itu ya, di kawasan Montmartre ini yang sekarang sejak beberapa dekade terakhir, terutama di 1 abad terakhir, dia beralih fungsi menjadi mungkin lebih dari 1 abad lah ya, menjadi kawasan tempat di mana bermukimnya ya orang-orang. Kalau zaman dulu kita bisa tentang puluhan tahun yang lalu para seniman tinggal di sana gitu. Kalau sekarang ya udahlah ya, banyak orang yang tinggal di sana. Nah, sambil kita jalan, coba di kiri kanannya Bang Kur, sambil juga kita lihat ya, musimnya sekarang sudah mulai masuk ke musim coba ya. Daun-daun sudah mulai pohon-pohon sudah mulai merangga, sedaunan sudah mulai tampaknya menghilang ya. Ini kita ada di puncak musim gugur. Udara sekarang ada berapa derajat Celcius di sana, Bang Kur? Sekarang udah 9 derajat, terus feels like-nya itu udah 7 derajat nih, Mas. Oke. 9 derajat. Jadi kita udah banyak yang pakai baju musim dingin, kalau misalnya dilihat. Iya, udah musim apa? Musimnya Oke, udah musim gugur ya. Makin nanti dekat ke Desember, makin dan daun-daunnya semakin berguguran ya. Oke, sambil kita lanjut lagi ya, kita bicara tentang bentar, ini kita udah nyampe di Anvers ya. Nah, Anvers ini biasanya kalau bus-bus turis, dan di sini juga ada stasiun metro. Jadi kalau kita ada 2 pilihan. Kalau kita grup tour, biasanya ikut dengan travel agency atau ikut trip organizer dan lain sebagainya, biasanya itu busnya akan berhenti di sebelah kanan, dan kita harus jalan kaki nih nyebrang menuju ke ada satu jalan. Nih, satu jalan yang nanti kita akan tuju ya. Di sini juga ada stasiun metro, salah satu stasiun metro terdekat dengan si Montmartre atau dengan Sacré-Cœur ya. Ini menjadi destinasi utama kita ya. Itu jualan apa sih? Kacang. Oh, kacang. Tapi kacangnya ini dia banyak macamnya. Ada rasa karamel, rasa coklat, rasa gitu-gitu. Nah, ini termasuk salah satu
makanan yang dibeli ketika orang-orang jalan ke mall. Iya, terutama dia nongol kok pas lagi di musim-musim lumayan dingin, karena Iya, dingin-dingin makan betul. kacang lagi anget tuh enak banget ya. Oke, kita nyebrang ya. Kita Iya, ini sebenarnya. nyebrang dan sekarang kita masuk ke jalan nih. Satu jalan yang sangat terkenal. Ini jalannya, jalan namanya Rue de Steenkerke. Ya. Ini jalannya pelan-pelan nih ya, tapi harus berhati-hati teman-teman. Kalau ini menjadi salah satu jalan yang kita pilih menuju ke Sacré-Cœur, ini kita harus berhati-hati. Faire l'attention ya, kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena jalan ini terkenal sebagai jalanan yang Bronx banget ya. Banyak toko-toko murah meriah di sini, banyak toko-toko souvenir, termasuk yang harganya cukup miring di antero Prancis itu ya, di beberapa kota, beberapa tempat di Paris, salah tempat yang cukup ekonomis untuk beli souvenir ada di sini. Cuma hati-hati, banyak sekali copetnya di sini. Jadi kita biasanya harus nyimpen tasnya di depan badan, kita dekep ya, kemudian dompet-dompet biasa di pantat, jangan diselipin di saku belakang. Bang Kur, itu di sebelah kanan boleh sorot sebentar nggak? Tuh, ada La Cour Gourmand. Bagus. Nah, La Cour Gourmand ini adalah tempat favorit aku. Ini adalah confiserie. Confiserie ada yang tahu nggak tempat beli apa? Beli permen, ya beli permen, beli bonbon. Ini tempatnya di sini. Jadi lengkap sih sebetulnya, nggak cuma aja bonbon aja, tapi spesialnya adalah beli aneka jenis gula-gula ya. Juga ada biskuit, ada juga coklat. Tapi yang paling spesialnya adalah biasanya biskuit, cookies, nougat, ya nougat tuh ya. Terus sudah gitu juga bonbonnya. Ini salah satu yang terkenal dan ini ada di sebetulnya nggak lama, meskipun bangunannya kelihatan bangunan tua banget. Di desain itu kayak bangunan gaya toko Prancis zaman mungkin 1 atau 2 abad yang lalu, klasik ya dengan kayu-kayu gitu ornamennya di luar atau di dalamnya ya. Ini sebetulnya toko ini dari tahun 1989. Jadi praktis baru sekitar 30 sekian tahun ya, belum begitu terlalu lama. Tapi sangat terkenal karena ini menjadi salah satu tempat penjual oleh-oleh bagi Anda pecinta manis. Jadi kalau Anda si sweet tooth, si gigi manis yang suka dengan kudapan-kudapan manis, ini salah satu tempat yang recommended ya untuk Anda kunjungi untuk beli oleh-oleh. Itu kayak nougat-nougat tuh, kayak permen-permen nougat ini dengan beberapa rasa gitu ya. Ini ciri khasnya ada di sini ya. Sekali lagi namanya La Cour Gourmand, ada di Rue de Steenkerke. Nah, Rue Steenkerke ini selain dari si La Cour Gourmand ini, kalau kita perhatiin ya, di luar tuh aja banyak toko-toko. Itu aja ada banyak toko-toko pre-love. Pre-love itu apa ya? Banyak toko-toko second. Second hands. Menjual barang-barang itu kan biasanya baju, kemudian celana, sweater, itu dengan berbagai macam brand-brand ya, dari mulai brand-brand yang kita nggak kenal sampai brand-brand yang lumayan lah ya, dengan harga super miring gitu ya, tapi kita harus kayak ngubuk-ngubuk di dalamnya gitu ya, thrifting banget. Nah, yes ya, kalau mau agak-agak thrifting ke sini boleh lah ya, tapi sekali lagi please hati-hati ya. Hati-hati karena terutama pas lagi di jam-jam menjelang makan siang, di mana banyak turis-turis, apalagi di musim turis gitu ya, datang kemari udah tahu di situ ada banyak juga para cupetong-cupetong yang siap untuk beraksi. Tadi ada pertanyaan, copet bahasa Prancisnya apa? Boleh dibantu nggak kakak-kakak dari IVI? Tuh. Tadi siapa yang bilang? Bang Ray ya? Boleh diulang Bang Ray? Voleur. Tuh ditulis juga sama kakak Grace ya. Oke, ini jalan dari Anvers di depan jalan raya menuju ke kaki dari Montmartre itu, ini nggak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 300 meteran lah ya, nggak terlalu jauh. Cuma jalannya itu udah mulai tuh agak nanjak ya. Nah, ini kita udah mulai kelihatan nih, di ujung sana, di atas sana, inilah ya, di titik tertinggi dari bukit tertinggi yang ada di kota Paris dengan tinggi 130 meter di atas permukaan laut, itu ada Sacré-Cœur. Tapi sebelum ke Sacré-Cœur, Babangku, ya. boleh tengok ke sebelah kiri?
kiri, oke, Sebelah boleh. kiri ada satu kedai di pojokan warnanya catchy banget, warnanya kuning ya. Itu ada satu kafe ya. Nah, kafenya kelihatan di situ. Nah, Le Studio Cafe. Studio Cafe berhasil ini bukan tempat yang terlalu spesial sebetulnya, nggak ada sesuatu yang spesial banget. Tapi ini tempat favorit aku. Kalau pas lagi aku nganterin orang, lagi nunggu para peserta lagi foto-foto, aku biasanya ngopi-ngopi di sini. Jadi tempat brunch favorit karena kita di sini bisa menikmati brunch atau sarapan ya. Sarapan bahasa Prancisnya apa? Ada yang tahu nggak? Sarapan ala Prancis atau brunchnya di sini tuh enak banget ya. Percaya deh, beli crepe-nya yang masih anget-anget. Yes, ya. Petit déjeuner ya. Dan biasanya petit déjeuner-nya orang Prancis ada apa aja? Ada yang tahu nggak? Kita belajar mengenali budaya kuliner makannya orang-orang Prancis ya. Croissant, oui ou non ya, croissant ada satu hal yang lumrah ya. Biasanya ada la tartine. Tartine ini seperti toast, yes, bukan kue, roti. Roti ini biasanya dari baguette ya, dengan confiture. Confiture itu apa? Ayo. Confiture avec le beurre ya, selai dengan ada menteganya ya, dengan viennoiserie, dengan pastry, ada juga dengan du jus de fruits ya, du jus d'orange dan lain sebagainya. Biasanya favoritnya adalah orange juice kalau aku ya. Terus ada juga une boisson chaude ya, atau minuman yang hangat. Coba apa aja biasanya? Ada teh, ada coffee ya, biasanya cafe au lait kalau orang-orang Prancis itu sarapan paginya. Terus si tartine itu dicelup-celupin terus dimakan. Begitulah nikmatnya ya. Jangan lupa tujuannya ke situ tuh selain buat ngopi, buat ngeteh atau buat makan sarapan, juga buat nebeng ke toilet. Ya, nebeng toiletnya nyaman, tinggal turun ke bawah tanah, kita sambil nungguin makanan kita tersedia, kita bisa ke toilet ya. Dan sekarang kita fokus ke destinasi kita ya. Destinasi kita akan kita kunjungi, itu kita lihat tuh ya. Sekali lagi, apa nama basilika yang ada di ujung atas di puncak tertinggi di kota Paris? Sacre ya. Oke. Nah, ada dua pilihan untuk kita bisa sampai ke puncak itu. Nah, Bang Kurniawan, hari ini akan milih menggunakan apa? Naik ke puncaknya? Kita memilih menggunakan jalan kaki nih, Mas, biar bisa ngeliatin gimana prosesnya. Kalau misalnya jalan kaki menuju puncak tertinggi di Paris, dan kita mau ngeliatin pemandangannya juga nih. Oke, siap. Karena kita mau milih jalan kaki. Oke deh, kalau begitu kita ikut aja ya. Jadi ada beberapa pilihan ya. Ada tiga cara untuk bisa nyampe ke puncaknya ya. Yang pertama itu jalan lewat kayak gini ya, lewat jalan, kemudian nanti akan ada tangga di bagian taman tengahnya ya. Yang kedua itu menggunakan funikuler. Funikuler itu kayak semacam kereta, kayak lift gitu ya, kayak elevator gitu, tapi dia diagonal. Nah, ya, dan itu harus bayar kalau pakai funikuler. Itu posisinya ada di samping sebelah barat, ya, nggak jauh di pinggir jalan ini. Sebetulnya di balik pohon-pohon ini itu ada funikulernya, ada stasiunnya, ya. Harganya untuk naik funikuler itu sama kalau kita beli tiket naik metro. Ya masih ingat nggak? Kita udah berapa kali tuh mencoba informasi berkaitan dengan metro. 1 kali perjalanan naik metro dalam kota, ya. Di Paris harganya berapa? 1,9 euro. Iya kan? 1,9 euro kan? Ya, salah. Betul, 1,9 euro, betul. Ya, harganya sama seperti naik si metro itu. Dengan durasinya dia 1,5 menit aja, ya. Kita udah meluncur naik ke puncak atasnya, ya. Nah, di samping funikulernya itu ada tangga. Nah, jadi kalau mau sehat, pergunakanlah, ya. Nih. Ya, kita mau ngasih lihat funikulernya nih, Mas, sebelum kita naik tangga. Oke. Jadi biar tahu kurang lebih kayak gimana sih funikulernya itu sendiri. Ya. Betul. Sebelum funikuler ada toilet. Kayak ini toiletnya di sebelah kanan nih.
toilet. Ya. Nah, tapi kalau aku biasanya malas di toilet itu. Biasanya aku ya udah ngeluarin uang aja, ngeluarin 2-3 euro sampai kita ngupi kan nikmat kan. Nah, ini stasiun funikulernya ya. Ini stasiun funikulernya lagi kosong. Mereka lagi di posisinya lagi di atas tuh Mas. Oh, oke. Dari atas baru lagi ntar mereka ke bawah. Oke. Gitu. Ya, ini funikuler ya. Kalau mau silakan naik funikuler. Kalau mau sehat, kita juga bisa berjalan kaki. Cuma sekali lagi, faire attention karena di sini di funikuler ini ya, orangnya tepat juga ya. Jadi gini, aku bukannya mau bikin kalian jadi kok gini sih jalan-jalan di Paris, enggak, waspada aja. Karena kawasan di mana ada turis dan konsentrasi turisnya begitu tinggi, itu adalah kawasan di mana juga banyak orang-orang yang in shopping ya. Shopping di tamu-tamu yang datang ke Paris untuk shopping. Jadi para copet-copet itu ya, para voleur-voleur itu ya. Nah, ada pertanyaan Kakak Dea, yang ketiga apa Kak? Yang ketiga itu adalah akses yang ada di sebelah, sekarang ada di sebelah kanan ya. Nah, di sebelah kanan itu ada satu tangga. Ada tangganya lumayan agak sedikit terjal ya, agak sedikit curam. Jadi kita harus mempersiapkan fisik. Kalau yang senior citizen, yang oma-oma, opa-opa, kalau mau jalan-jalan ke Sacré-Cœur ini ya lebih baik disarankan pakai funikuler aja. Tapi kalau kita yang muda-muda, kita naik tangga aja. Tangganya nggak kelihatan karena tadi ada di samping satunya lagi dari di sampingnya si funikuler. Nah, ini kita sekarang menuju ke akses yang ada di tengah-tengah tamannya ya. Taman menuju ke puncak dari si Bukit Montmartre-nya itu, menuju ke si Sacré-Cœur ya. Coba nih, kita kembali lagi. Silakan. Ya. Nah. Dan biasanya itu kita foto-foto dulu di bawah gitu ya, supaya kita bisa mengabadikan si Sacré-Cœur di atasnya. Jujur, pertama kali aku kemari itu tahun 2001. Pas lagi misi kebudayaan ke beberapa negara di Eropa, termasuk kita juga menghabis beberapa lama di Paris. Pertama kali diajak ke sini, ya, karena nggak baca itinerary, nggak ngedengerin guide-nya apa, pokoknya lihat-lihat kiri kanan, foto-foto, tahu-tahu busnya nyampe, kita diajakin jalan, nggak ngedengerin karena jumlah orangnya banyak waktu itu, jadi nggak sempat kedengar juga penjelasan dari si leadernya. Lalu diajak ke sini, nyampe sini, di bawah kaki ini nih, aku tuh langsung, Allahu Akbar, ini kita ke masjid, kita diajak ke masjid kita deh, gitu. Lalu kita ya kabayan Sabah kota gitu ya, orang dari desa tiba-tiba diajakin ke Eropa, belum pernah naik pesawat, tiba-tiba udah terbang langsung ke Eropa dan ke Paris salah satunya. Karena bentuk dari si basilika ini dia seperti masjid, bentuk kubah-kubahnya kerasa nggak sih? Coba kita lihat, perhatiin ya, bener nggak? Kerasa banget. Ya, kayak kita ke Turki, kayak kita ke masjid putih di mana gitu ya, di beberapa kota di Jakarta juga ada kan. Nah, dan ini gaya arsitekturnya memang dia berkiblatnya itu sebutan itu istilahnya itu Italo-Bizantin ya. Italo-Bizantin itu apa? Gaya Roman Bizantin, jadi Romawi atau Itali yang pusatnya ada di timur. Yang waktu itu tuh namanya Bizantium, dengan ibu kotanya adalah Konstantinopel. Ada yang tahu nggak Bizantium itu apa, Konstantinopel itu apa sekarang namanya? Turki. Yes, di Istanbul. Kenapa gayanya Italo atau Roman Bizantin itu? Karena dulu salah satu pusat kekuatan dunia itu ada di kawasan Bizantium, dan banyak sekali bangunan-bangunan di Bizantium itu atau di Konstantinopel itu yang kemudian menjadi inspirasi dari beberapa bangunan-bangunan terutama bangunan-bangunan religius ya, katedral di beberapa tempat di dunia. Salah satunya adalah ini ya. Makanya kalau kita ngelihat sepintas kayak
kayak Hagia Sophia ya, gitu bangunannya ya yang ada di Turki itu. Nah, jadi beginilah nih semua Tama. Oh, Tama. Kuba seperti ini diadopsi dari Bizantium identik dengan Kuba berbagai katedral Kristen Ortodoks. Betul. Terima kasih ya. Terima kasih juga Kak Daniel untuk bantuannya. Nah, cuma bedanya ini lebih kepada Neo Bizantium. Jadi Bizantium yang agak baru karena dibangunnya baru di abad ke-19 ya. Ini kita udah mulai di kakinya nih. Coba kita lihat ke view-nya kota Paris dari ketinggian 103. Oh ini belum 130 meter, ini baru Belum. 110 meter karena kita masih ada 20 meter lagi, kita harus naik ke atas puncaknya. Ya. Ini biasanya kalau musim panas jadi tempat piknik nih Mas untuk yang di rumput-rumput ini. Iya. Tapi karena lagi musim yang udah mulai dingin, jadi udah nggak ada lagi piknik di sini. Males juga kali piknik di 7 derajat Celcius gitu kan. Brrr. Iya, lumayan. Oke, ya. Jangan sedih kakak-kakak. Babang-babang yang gelar lapak juga banyak, ya kan? Kayak di pasar baru, bener nggak sih? Oke. Dan mereka jual-jualannya juga ada di situ tuh. Jangan kaget tuh, itu jualan tasnya tuh keren-keren tuh. Louis Vuitton, Longchamp, IFB, ya branded. Tapi brandednya dia aspal, ya. Asli KW. KW-nya KW 10. Ya, kaki 5 versi Paris. Betul, ya. Oke, sekarang kita menuju ke puncaknya ya. Menuju ke puncak di ketinggian 130 meter di atas permukaan laut. Inilah salah satu dari sekian beberapa bukit yang ada di kota Paris. Nggak tahu berapa jumlah bukit di kota Paris. Aku nggak pernah ngitung, nggak pernah nanya juga berapa jumlahnya. Karena emang tidak ada jumlah pastinya, ada sih mungkin jumlahnya ya kalau berdasarkan dari penelitian yang benar yang tepat itu berdasarkan dari si hasil penelitian tata kotanya. Tapi ini adalah titik tertingginya yang pasti ya. Sebentar aku takut mati. Ada yang nanya lagi harganya berapa itu Kak tas aspalnya, penasaran. Waktu itu tuh klien aku itu dia nanya sekitar berapa ya, 25 euro gitu kalau nggak salah. Ya. Oke, nih sekarang kita ada di ketinggian 120 meter lah ya. Nanti kita akan naik lagi 10 meter lagi, kita akan menuju ke puncaknya nih. Dan inilah selamat datang ya di Montmartre. Kita bisa melihat di kejauhan itulah kota Paris. Jadi kota Paris itu dia sangat rata ya, flat gitu ya. Nah, bagian yang tingginya ada di sini. Dan Montmartre ini nama distriknya Montmartre ya. Mont itu adalah bukit, Martre itu adalah dari martir. Ini adalah kawasan yang ada di arrondissement 18 ya. Ingat, ada yang masih ingat nggak ada berapa arrondissement di Paris? Ada berapa wilayah di Paris? Yes! Oh, ternyata masih ingat. Aku senang ternyata. Guiding kita, Bang Kurniawan, ternyata didengarkan. Ya, ada 20 distrik. Nah, ini adalah distrik 18, ya. Lokasi di mana si Montmartre ini berada. Dan disinilah ada, Basilika Sacré-Cœur yang berkubah putih di puncaknya. Dan mungkin ada pertanyaan di sini, kenapa sih disebut sebagai bukitnya Bukit Montmartre gitu ya. Jadi ada sejarahnya sih sebetulnya. Namanya itu diambil dari, kalau dari sisi sejarahnya itu Gunung Para Martir. Diambil dari seorang santo yang namanya Saint Denis ya, yang dulu kisahnya itu sekitar di abad ke berapa ya, abad ke-3 Masehi kalau nggak salah. Dia itu ada masalah dengan warga setempat sehingga pada akhirnya dia dipenggal ceritanya ya. Nah, namun kemudian akhirnya setelah usut punya usut, oke, ternyata ini ada sebuah kesalahpahaman dan pada akhirnya singkat cerita Saint Denis kemudian dia diangkat menjadi Saint Patron ya, Saint Patron di Prancis ini ya. Dan dia adalah uskup Paris ya di masa lalu itu. Dan karena kasus ini kemudian akhirnya ini disebut sebagai Bukit Martir ya. Martir itu ibaratnya kalau orang Islam itu syuhada lah ceritanya. Tapi ada versi lain juga ya. Versi lainnya itu ceritanya jadi di abad ke-19 sebetulnya ada banyak peristiwa. Martir itu
Martir, Kakak Tama, martir itu apa? Aku taunya cuma montir. Martir itu tadi aku bilang kayak syuhada gitu kan, para pahlawan-pahlawan suci lah ceritanya. Mereka berjuang, berperang, bergerak, memperjuangkan keyakinan ya di sisi secara religius gitu. Nah, jadi ceritanya itu pembangunan ini dimulai si Sacré-Cœur ini di abad ke-18 di tahun 1875. Nggak lama setelah kekalahan Prancis dari Prusia di tahun 1871. Dan dua peristiwa dan ada revolusi komune gitu loh, revolusi di tempat ini gitu, ada pemberontakan, ada proses dan sebagainya. Nah, dua peristiwa itu membuat orang-orang Katolik di Prancis itu, terutama di Paris itu kayak terpukul, dan mereka merasa peristiwa itu tuh muncul sebab dosa-dosa keseharian mereka gitu ceritanya. Dan sebagai bentuk pertobatan, mereka akhirnya berikhtiar mendirikan sebuah gereja dan meminta seorang desainer, seorang arsitek yang bernama Paul Abadie ya untuk merancangnya, untuk menjadi sebuah tempat yang abadi. Nama desainernya atau arsiteknya Paul Abadie ya. Dan ini nama menjadi salah satu yang tempat paling banyak dikunjungi ya. Dan basilika ini didedikasikan untuk menghormati mereka 58.000 jiwa ya yang berperang ketika di perang Prusia. Mereka yang harus kehilangan nyawa dan selama perang tersebut, yang akhirnya kemudian sebagai bentuk dari penyesalan, sebagai bentuk penghormatan itu, akhirnya di Bukit Montmartre ini dibangunlah si Sacré-Cœur. Dan kalau kita lihat di atasnya, boleh lihat nggak di bangunan itu kan ada kolomnya tuh ya, ada arknya ada 3. Di atasnya itu ada 2 patung. Ada yang mungkin baca referensi, ada patung apakah atau siapakah patung berkuda itu? Siapa yang menunggang kuda di patung berkuda yang ada di teras atas, bagian atas, di teras utamanya di Sacré-Cœur ini? Nah, mungkin ada, oke. Itu ada pertanyaan. Oh, ada yang berusaha untuk nebak. Joan of Arc, yes, ya. Jadi itu ada 2 patung, ya, bukan Napoleon, tapi Saint Louis, ya. Yang di sebelah kiri itu Saint Louis, yang di sebelah kanan itu adalah si Joan of Arc atau Jeanne d'Arc, ya. Siapakah Saint Louis? Saint Louis itu adalah Raja Louis ke-9, ya, yang hidup memimpin Prancis, yang besar sekali namanya, itu di abad ke-13, dan salah satu raja yang paling apa ya, raja yang mungkin paling berwibawa, raja yang paling banyak sekali dihormati, raja yang pokoknya banyak sekali jasanya ya untuk Prancis sendiri, dan dia adalah satu-satunya raja di Prancis yang kemudian dia di canonize. Canonize itu dia kayak semacam disucikan, dan dia diangkat menjadi kayak sebagai orang suci lah ya buat orang-orang Katolik di Prancis ini, sehingga namanya sebenarnya diembel-embel namanya Saint Louis. Jadi banyak sekali wilayah-wilayah di Prancis itu yang ada Saint Louis ya. Itu ada di atasnya ya tempat. Tapi kita sekarang udah masuk ke dalam basilikanya. Jadi kita mau masuk ya. Nah, untuk masuk ini ada regulasinya ya. Regulasinya kita nggak boleh berisik. Yang di dalam pun nggak boleh foto dengan menggunakan flash. Itu regulasinya. Kita harus biasanya buka topi, buka kacamata hitam kita, ya. Nggak boleh menggunakan tank top, terus rok mini atau celana di atas lutut. Tapi sekarang kan lagi dingin gini, siapa juga orang gila kali yang mau pakai rok mini, celana di atas lutut sama tank top ya. Oke, kita lihat sejenak ya. Bagian dalamnya dari si basilika yang dibangun di tahun 1875 dan kemudian pembangunannya selesai setelah kurang lebih memakan waktu hampir 40 tahun seingat aku. 30 tahunan lah ya. 1914 dia akhirnya selesai pembangunannya. Kemudian gereja ini kayak semacam dikuduskan atau kemudian dia disucikan di tahun 1919 menjadi salah satu tempat pilgrim juga ya. Tempat mereka yang mau berdoa, umat-umat Katoliknya tidak saja di Paris tapi juga di Prancis, itu juga di beberapa tempat dunia mereka datang kemari, itu mereka berdoa di sini. Dan kita boleh ya, siapapun juga bisa masuk tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Ya, jadi ini salah satu objek wisata yang gratis karena banyak sekali sebetulnya bangunan-bangunan beribadah yang cantik sekali yang ada di Prancis, di beberapa negara-negara di Eropa itu masuknya kita nggak perlu bayar.
ada juga beberapa yang juga kita harus bayar sih. Tapi salah satu tempat untuk kita bisa menikmati ya, tempat yang wah, yang tenang, bisa memanjakan mata kita dengan banyak nilai-nilai seni, arsitekturnya, serta nilai-nilai sejarah secara spiritualnya, itu tentu bangunan ibadah, apalagi kalau bukan gereja ya. Silakan duduk-duduk. Biasanya kalau aku pas lagi bawa tamu lagi beribadah, aku duduk saja ya, duduk menikmati the moment of silence ya. Jadi kita menikmati dalam keheningan ceritanya gitu. Kita juga menghargai mereka. Nggak boleh berisik, ingat ya. Kalau kita mau foto, silakan foto, tapi jangan sampai mengganggu ya kehusuan orang-orang yang menikmati momen spiritualnya. Kita bisa lihat ini salah satu ciri khasnya ya dari bangunan-bangunan gereja-gereja berarsitektur entah itu medieval, bergaya arsitekturnya, kemudian tadi Bizantium ya. Nah, ini seperti begini. Kalau ikut nyalain lilin bayar ya, Kak. Biasanya itu kayak semacam donasi ya. Tapi aku nggak tahu berapa harganya, Kak Kurniawan mungkin bisa. Tergantung ukuran lilinnya. Untuk ukuran lilin yang kecil itu harganya 2 euro. Kalau untuk ukuran yang besar itu 10 euro. Oh iya, dari 2 euro sampai 10 euro ya. Oke. Ini gereja gede banget. Dengan kubah-kubahnya. Yang udah pernah ke Turki, ada yang udah pernah ke Turki nggak? Mungkin ada udah pernah masuk ke Hagia Sophia. Nah, bangunannya mirip seperti begini. Atau siapa yang udah mungkin ke Italia, ke Venesia, di situ juga ada salah satu bangunan arsitektur yang bergaya Italo-Bizantium juga ya. Ada Basilika San Marco. Ini juga bagian interiornya mirip seperti begini. Gaya arsitektur kurang lebih mirip sama dengan kubah-kubah seperti begitu. Nah, kita bisa melihat, oh Kakak Vanya, aku sudah Kak, mirip kan dengan kubah-kubahnya itu, maksudnya ada kemiripan meskipun nggak sama, masing-masing punya ciri khasnya. Dan di dalamnya itu ada mozaik ya, ada mozaiknya itu dia bentuknya ada penampakan berbentuk Yesus Kristus itu dengan dengan hati dan kemudian kayak semacam ada sinar terangnya gitu kan ya. Dan Sacré-Cœur itu kayak suci gitu kan. Kalau cœur itu hati. Jadi ini basilika hati suci lah kalau bahasa Indonesia itu. Ya, jadi seperti begini. Oke, ya, kita sebentar aja supaya kita bisa melihat seperti apa bagian dalamnya ya. Nanti Bangkur pas kalau di tengah-tengahnya lagi ya. Boleh nanti di-shoot ke bagian altarnya supaya bisa ngelihat penampakan dari Yesus Kristusnya. Boleh. Oke. Nah, ini yang tadi nih, Mas. Nah, ini kalau yang besar harganya 10 euro. Oh iya, kelihatan tuh. Harganya 10 euro. Kalau yang kecil, ini harganya 2 euro. Oke. Jadi ambil lilinnya di sini. Terus taruh di sini lilinnya. 2 euronya masukin sini. Oke. Gitu. Alright. Siap. Tadi yang bisa kelihatan tuh kan, itu ada mozaik ya. Itu mozaik bukan mural. Bedanya mozaik dan mural itu apa? Kalau mozaik itu dia dari serpihan-serpihan kayak keramik, tiles gitu ya. Kemudian dia disusun demikian rupa dengan sudah diberi poles dengan aneka warna sehingga pada akhirnya dia membentuk sebuah cerita atau bentuk sosok gitu. Sementara kalau mural itu dia lukisan ya. Nah, yang kita lihat itu dia bentuknya mosaik. Singkat aku dia mosaik, bukan mural. Mungkin tapi bisa di-cross check lagi teman-teman sambil buka entah itu Google atau beberapa referensi yang ada ya. Tadi ada pertanyaan, itu dindingnya dicat? Enggak, itu dindingnya nggak dicat si basilika ini. Waduh, lihat itu, aduh kaca patrinya cakep-cakep. Ini salah satu ciri khas dari katedral atau basilika zaman dulu itu mereka menggunakan kaca patrinya begitu cakep sekali ya. Jadi itu dindingnya dia tidak menggunakan cat. Jadi ini batu-batu yang dipergunakan adalah batu travertin yang digali dari Château Landon ya. Château Landon itu dia salah satu wilayah yang ada di Prancis juga. Dan batu ini dia mengeluarkan zat kapur yang berfungsi sebagai pemutih alami dan sanggup bertahan lama sehingga bikin gereja ini terlihat putih bersinar gitu loh. Ya, kita keluar lagi ya karena kita masih punya beberapa tempat harus kita kunjungi. Kita mau berjalan-jalan ke bagian belakang dan sisi sebelah baratnya ya dari kawasan Sacré-Cœur de Montmartre ini.
Kubahnya Mas, mirip ini Red Square di Rusia. Oke. ini Kenapa? kalau misalnya di sini ada namanya panoramic view. Jadi kalau misalnya teman-teman mau naik ke atas Sacré-Cœur ini bisa, tapi bayar nih Mas. Per Iya. orang 7 euro. Jadi bisa naik ke atas Sacré-Cœur di atas sana dan bisa ngelihat view panorama untuk Parisnya lebih tinggi gitu Mas. Iya. Oke, masuk itu gratis hanya kalau kita mau masuk ke basilikanya aja. Kalau ke dalamnya untuk kita naik ke atasnya kita bayar 7 euro ya. Oke, dan ingat 7 euro ini untuk per orang. iya. Dan ini karena masih pandemi ya. Jadi kalau kita ada di pelataran luar kita masih boleh buka masker. Tapi kalau kita udah masuk ke dalam ruangan itu kita harus menggunakan masker ya. Oke, ini kita lihat ini bagian yang kita bisa melihat di sini gaya-gaya medieval atau gaya-gaya gotik ya. Ini sebelah kiri kita, ini gayanya gaya gotik nih ya. Dengan dinding-dindingnya, dengan batu-batunya, dengan belakangnya deh, ntar kita lihat juga. Oke, sebentar. Ini aku minum dulu, bentar ya, haus. Oke, coba kita lihat di chat box ya. Ini sambil kita jalan, Mas Kur. Ya. Mas Kur kan tadi cerita ini kan punya blog, terus Mas Kur juga kan ke mahasiswa. Ceritain dong gimana sih kehidupan mahasiswa Indonesia di Perancis. Untuk mahasiswa Menyenangkan apakah di Perancis itu, sesulit apakah untuk bisa berintegrasi di sana? Iya, jadi kalau misalnya mahasiswa di sini, biasanya awal-awal kita ada culture shock ya biasanya ya. Karena dengan budaya kita yang di Indonesia, terus tiba-tiba masuk ke budaya di Eropa, itu yang berbeda banget. Biasanya kita tuh culture shock. Nah, terus itu biasanya kita kurang lebih 1 bulan 2 bulan pertama, kita culture shock. Udah gitu kita juga masih harus adaptasi sama bahasanya, terus gimana cara pengoperasi administrasinya, gimana cara pengurusan pembukaan rekening bank dan lain-lain. Nah, itu lumayan sih untuk awal-awalnya. Tapi setelah lewat 2 bulan itu biasanya udah mulai enjoy itu Mas, sudah bisa enak. Wah, ternyata seru ya. Jadi masa-masa beratnya di 2 bulan pertama ya. Di Prancis. Iya, biasanya kayak gitu, Mas. Kan untuk 2 bulan pertama biasanya masih ada homesick gitu-gitu tuh, Mas. Kangen keluarga di Indonesia, kangen makanan-makanan Indonesia. Tapi setelah kurang lebih 2 bulan lewat, itu biasanya udah mulai beradaptasi dengan lingkungan di Prancis. Udah gitu fakta bahwa adanya banyak orang Indonesia di Prancis, seperti PPI dan semacamnya, itu sangat membantu juga sih Mas untuk kita beradaptasi dalam kehidupan di Prancis itu sendiri. Oke. Bentar, kita lanjutin lagi ya nanti ya berkaitan dengan obrolan-obrolan tentang kehidupan Indonesia di Paris dan juga seperti apa Paris atau Prancis pada umumnya. Ini kita bisa sekarang lihat, ini ada salah satu jalan yang menghubungkan dari Sacré-Cœur menuju ke salah satu alun-alun utama yang ada di kawasan Sacré-Cœur, yaitu Place de Tertre ya. Nah, di sini kita bisa lihat tadi ada banyak toko-toko souvenir. Dan juga ini kita bisa melihat tempat-tempat di mana kita bisa nongkrong ya, bisa duduk, kemudian bisa kita ngopi dan lain sebagainya ya. Nah, nanti ada beberapa tempat-tempat legendaris yang akan kita coba mampiri ya. Sekedar kita lihat aja dulu gitu. Dan kita akan merasakan sensasi Prancis banget, Paris banget ya. Dengan arsitekturnya, dengan kedai-kedai kopinya, dengan brasserie, bistronya, dengan kanopi-kanopinya, dengan orang-orang duduk di pelatarannya. Ini salah satu ciri khas atau kenikmatan yang memang kita ingin kita rasakan ya kalau kita jalan-jalan ke Eropa, terutama ke Paris. Dan ini ada pertanyaan nih barusan, Bang Kur. Yo. Toko Asia banyak tidak Kak di Paris? Toko Asia sih nggak begitu banyak ya di Paris ya, tapi adalah beberapa toko Asia yang lumayan besar. Jadi kita kalau untuk mau beli makanan Asia tuh ada bisa di situ. Lalu selain toko Asia,
KBRI Paris, kebetulan mereka punya koperasi, dan biasanya di situ kalau teman-teman kangen masakan Indonesia, mereka jualan juga tuh. Oke. Jadi Bentar. kalau misalnya- Bangkur. Itu Yo. tangannya nutupin kameranya. Oh ya, sorry. Oke, maaf. Ya, Oh gitu, jadi ada koperasi Indonesia juga ya di KBRI. Iya, ada koperasi Sebetulnya, Indonesia. Iya. Jadi itu yang kalau teman-teman mau makan masakan Indonesia atau bumbu-bumbu itu bisa ke KBRI karena itu mereka juga menyediakan makanan dan masakan Indonesia. Aduh, jadi nggak usah kita mikir homesick karena sebetulnya udah ada lah ya. Cuma kita nikmatin lah karena kita di sana, maksimalkan sensasi rasa, cita rasa si Prancisnya, ya. Lupakan sejenak makanan Indonesianya. Kita gali semaksimal mungkin yang ada di Paris ya. Oke, tadi ada pertanyaan Amelia yang kira gedung apa? Oh, gedung yang tadi pas kita nggak jauh dari Sacré-Cœur-nya, itu adalah gedung gereja. Namanya Église Saint-Pierre de Montmartre ya. Yang tadi aku bilang gedungnya kayak gaya-gaya gotik gitu. Kemudian ini kita sekarang sudah mulai semakin mendekat ke kawasan bentar, kok ini berasa di PVJ? Ada yang bilang berasa di Paris Van Java. Iya ya, berasa kita lagi jalan-jalan di Paris Van Java. Jauh lah, ini kita Paris beneran. Oke, lanjut lagi. Nah ini dia, Bangkur, kita lagi ada di mana Bang? Kita udah di dalam Montmartre nih. Kita lagi sekarang lagi masuk ke dalam Place de Terre. Yes. Ini ya. Ini adalah alun-alun utamanya, ya. Alun-alun utama yang ada di apa namanya di Montmartre, ya. Ini. Disinilah tempat di mana para seniman-seniman mereka berkumpul, mereka menunjukkan kebolehannya, sekaligus juga mereka ingin mengattract ya perhatian kita semua yang suka atau tertarik dengan seni atau mungkin tertarik untuk shopping saja ya. Jadi si Place du Terre, tulisannya itu T-E-R-T-R-E ya. Ini adalah sebuah alun-alun yang sejak abad ke-17 tahun 1630-an sudah ada dan merupakan titik pusat jantung utamanya kawasan Montmartre ini ya. Dan di masa Belle Époque di abad ke-19-an sampai ke abad ke-20-an awal menjadi tempat di mana para seniman-seniman bohemian, seniman-seniman terkenal di dunia mereka berkumpul di sini untuk berdiskusi, untuk berinteraksi, mencari inspirasi ya. Dari mulai para pelukis sampai penulis mereka kumpul di sini. Makanya sejak saat itu kawasan ini sampai hari ini identik dengan para seniman, teman-teman ya. Coba ini Mas Kur, coba lihat tuh di ujung. Aku tuh pengen nanya harga lukisannya itu berapa ya sekarang? Beda-beda Mas, karena ini tiap pelukis ini mereka memiliki gaya lukis yang berbeda. Jadi harganya tuh beda-beda nih untuk masing-masing pelukis. Boleh nanya nggak? Boleh nanya nggak? Yang nggak lagi ngelukis. Bentar ya. Oke. Bentar ya. Aku lupa ingat harganya kan sebenarnya macam-macam kan, ada yang pun, ada yang bukan. Iya. Saya bentar ya. Monsieur, satu combien pour la peinture? 40 euro. Oke, merci beaucoup. Tadi aku nanya berapa harga untuk lukisan sakut combien pour la peinture. Dia bilang itu 40 euro. Itu 40 euro, Mas. Iya, 40 euro. Bisa ditawar nggak ya? Kayaknya deh Mas, kalau Mas misalnya Mas sama keluarga nih, atau sama pasangan, tolong dong nih dua gambar kira-kira misalnya harusnya satu 40 euro, dua jadi 70 euro atau dua jadi 60 euro, mungkin bisa kali. Ini dasar kita ya tukang nawar-nawar ya. Tergantung negosiasinya ya, aja. Semuanya negosiable lah ya. Betul. Nah kalau ini 20 euro nih Mas. Iya, tergantung dari lukisannya apa, seperti apa
berapa? Oke, pokoknya mungkin dari sekitar 20 sampai 50 ya. Betul. Tadi aku bilang di sini tempat ngumpulnya para seniman ya, Pablo Picasso, kemudian Renoir, Dali, kemudian Van Gogh, itu pada ngumpulnya di sini mereka ya, ngumpulnya ya di zaman dulu itu ya. Dan mereka tuh punya kedai-kedai favoritnya gitu ya. Coba itu yang warna merah, itu ada kedai, Ya. ada tulisannya La Mère Catherine. Catherine. Ya. La Mère Catherine ini coba kita deketin ya. Ini ada satu fun fact, fakta menarik yang ini nggak tahu benar-benar fakta atau hanya sebatas cerita turun-temurun aja. Ini adalah salah satu tempat makan legendaris ya yang ada di kawasan Detroit ini ya. La Mère Catherine yang berarti bahwa Mama Catherine. Nah, ini kenapa menjadi suatu tempat yang legendaris? Karena berdasarkan dari legenda, katanya kata bistro itu ditemukannya atau berasal lahirnya itu dari restoran yang katanya paling tua ya. Katanya paling tua dari tahun 1814, dari tahun berapa ya? Dari 1793 Mas. 1793 ya. Dari 1793 dia sampai sekarang masih beroperasi, dan di tahun 1814 ketika waktu itu bangsa Rusia mereka mengokupansi Paris ya, dalam Battle of Paris ya, pertempuran Paris. Nah, si restoran ini jadi tempat beristirahatnya dan makannya para prajurit-prajurit Rusia. Dan mereka sambil mereka minum, itu mereka selalu pengennya minumnya cepat kan, dan pengen mereka minta itu dilayani dengan begitu cepat, dan mereka selalu menyebutkan atau berteriak bistro, bistro gitu ceritanya. Jadi mulailah saat itu, jadi bistro itu artinya cepat dalam bahasa Perancis, dan sejak saat itu si La Mère Catherine itu ditasbihkanlah menjadi tempat kelahiran dari istilah bistro sebagai tempat makan. Nah, jadi yang namanya tempat makan di Perancis itu ada beragam jenisnya. Ada bistro ya. Bistro itu biasanya restoran yang kasual, kemudian juga dia menyediakan makanan-makanan khas dari Perancis, dan juga kadang makanan lokal dari kota itu apa, itu biasanya ada di bistro. Ada juga restoran. Isi ini nih, ada tulisannya. Sorot lagi, boleh nggak sorot lagi tadi? Ici est né le mot bistro. Di sini lahir kata bistro. Nah, itu ya. Jadi tempat sejarah sekali ya. Kalau orang-orang Eropa, orang-orang Paris, mereka demen banget di atas. Oh, kita pastinya di dalam ya. Oke, tempat yang kedua, kalau kita karena boleh lihat kan sebelah kanan Bangkur. Ini crepes enak banget. Asli. Crepes-nya enak banget. Mungkin bukan crepes yang terenak yang ada di Paris, bukan juga crepes yang termurah, karena segala sesuatu yang ada di kawasan Plaza ini adalah sangat turistik dan biasanya harganya akan mahal. Tapi aku berapa kali beli crepes di sini enggak pernah gagal. Rasanya enak sekali. Pokoknya enak banget ya. Kemudian kalau ada restoran itu biasanya dia menjual aneka jenis makanan ya, dan kalau restoran itu identik dengan lebih spesifikasi, ada restoran Chinois gitu kan, ada restoran Cina, ada restoran Japonis, kemudian ada restoran Indonesia, misalkan seperti begitu ya. Kemudian ada juga brasserie ya. Nah, biasanya kalau brasserie, kalau restoran itu dia ada jam buka tutupnya. Kalau dia pas lagi makan malam, ya bukanya pas makan malam. Itu biasanya antara sekitar jam 6 atau setengah 7 sampai sekitar jam 10 atau setengah 11 gitu. Sementara kalau makan siang itu biasanya sekitar jam 12 sampai jam 2 atau sampai jam setengah 3 maksimal gitu ya. Itu buat makan siang. Ya, itu biasanya restoran. Ada juga brasserie. Brasserie ini dia menjual makanan-makanan tradisional Prancis ya, dan biasanya dibuat sambil orang-orang minum-minum ya. Nah, jadi itu ragam jenis tempat makan yang ada di Prancis. Oke, sekarang kita meluncur menuju ke mana nih? Kita mau ke kafe-kafe yang terkenal ada di Montmartre. Oh, di belakang-belakang itu aku tahu. Itu juga tempat nongkrongnya para seniman-seniman di masa itu, di masa di masa keemasan ya, di abad ke-19 20 itu.
Iya. Dan dia, oke. Kenapa? Mas Pur, silakan. Biasanya ini mobil jarang di sini nih, Mas, cuma boleh mobil-mobil yang turistik doang. Nah ini jarang-jarang ada mobil tadi makanya. Iya. Seingat aku sih di beberapa kota-kota di Eropa itu, kawasan-kawasan ini sebetulnya buat publik nggak bisa sembarangan kawasan kota tuanya. Gitu. Biasanya itu adalah mereka yang punya izin, antara mereka residence atau enggak mereka para pemilik kedai, toko dan lain sebagainya, yang mereka membutuhkan akses ini untuk angkut keluar barang-barang, untuk loading, unload barang-barang gitu sih aku. Atau enggak mereka yang tinggal hotel-hotel di kawasan sini, misalkan mereka udah punya semacam license lah, izin untuk masuk. Tapi aku nggak tahu ya, Italia seperti begitu ya. Seingat aku di Perancis juga seperti begitu. Tapi mungkin di sini yang pernah tinggal lama di Perancis, terutama di daerah centre-ville-nya, di pusat kota tuanya, silakan mungkin bisa berbagi informasi di sini supaya saling melengkapi. Dan yang kita lihat nih, lukisan ya. Oke. Ini tempat-tempat beli souvenir nih biasanya di sini nih, Mas. Jadi kalau saya teman-teman emang mau beli souvenir, bisa banyak pilihan di sini dan harganya ini beragam nih, Mas. Nah, berapa ya satu lukisan? Coba kita lihat. Satunya ini 0,8 euro nih, Mas. Saya mau coba beli satu dulu kali, Mas. 0,8 euro, ya nggak inilah. Lumayan. Nggak nyampe 15.000, nggak nyampe ya sekitar nggak nyampe 16.000 lah kurang lebih. Ini aku mau coba beli. Aku beli yang ini. Ada banyak nih bagus-bagus nih, Mas. Ada yang amplop tentang Eiffel, Sacré-Cœur, terus ada yang lain-lain juga. Nah, aku mau coba beli nih. Sekarang kita coba tanya dulu nih ke penjualnya berapa nih harganya. Mari kita mendengar bagaimana caranya kita berkomunikasi dalam bahasa Prancis saat bertransaksi membeli lukisan. Bonjour. Orangnya kok nggak ada nih masalahnya nih. Bentar ya. Lagi ngapain kali dia? Mungkin orangnya lagi hilang. Mungkin dia sedang melukis. Bisa jadi. Coba saya lihat di dalam ya. Oke, orangnya ini kayaknya pelanggan juga deh. Okay. Takut salah orang kita nanti. Iya. Siapa kamu? Oh, ini kayaknya ini nih, Mas. Okay. Bonjour, madame. Je vais acheter ça. Est-ce qu'il y a une réduction pour ça? Est-ce qu'il y a une réduction pour cette poste? Est-ce qu'il y a une réduction? C'est négociable ou pas? Bang Kurniawan lagi nyoba nawar. No? Oke. Harganya udah fix, jadi nggak bisa ditawar. Harganya 80 centime. Ini aku mau bayar. Oke, c'est pas grave. 80 centimes ici, c'est le meilleur prix. C'est meilleur prix, oke. Ça marche. Katanya harganya sudah harga yang paling cakep harganya. Harganya paling cakep, harganya oke. Ini harganya 80 centime. Merci madame, bonjour nih. Oke, tadi coba kalimat-kalimat kalau pengen mendapatkan diskon. Bang Ray, tolong diketikin supaya ada tahu nih kalau misalkan mau belanja pengen dapat diskon, kan coba aja dulu berapa harga diskon. Kan orang Indonesia suka nawar ya, jadi saya tadi coba aja nawar, barangkali dapat harga lebih murah. Namanya gitu juga kan. usaha. Tapi tadi kan harganya 5 biji 3,50 euro, itu cakep loh. Kita nanti pulang ke Indonesia, nanti kita bisa bikin kayak frame-frame gitu, terus kita tempel-tempel di ruangan tengah, di kamar. Lumayan loh itu. Lumayan sih. Ekonomis.
tadi dia bilang penjualnya bilang itu 80 santim udah murah banget dan itu le meilleur prix ya, waktu itu adalah harga terbaik yang dibandingkan toko-toko lain gitu. Jadi makanya tadi dia bilang udah nggak bisa ditawar lagi, harganya 80 santim. Tadi sabet itu mah kalau minta ditawar-tawar lagi. Bang Gur, Yo, tip just tip nggak nih, bisa nerima just tip? Kak Diantari. aduh. Nanti ya, Kak Diantari bisa nanti japri aja ke Mas Gur, ke bisnis. Siapa tahu buka just tip nanti online. Bisa jadi kan sekarang kita menggunakan ruang digital untuk kita bisa usaha. Ya, oke, mau dong postcardnya just tip. Oh, banyak yang request. Udah, Bang Gur. Selain ada bikin YouTube, jadi YouTuber, selain jadi kameramen, udah just tip sekalian. Oke. So, Bang Gur, ini kita mau bentar. Sebelum kita berlatih bahasa Perancis ya, ini coba kita lihat nih, ada satu tempat yang cakep banget. Coba disorot. Nih, dibaca semuanya, buka mikrofonnya dan membaca bersama. Apa nama tempatnya? Le Consulat. Apakah ini restoran? Benar ya. Restoran. Nah, restoran seperti apakah? Coba aku dari sisi Bangkur dulu ya. Bangkur, coba berdasarkan dari informasi yang sudah Anda investigasi dari kemarin-kemarin, ini bisa diceritain apa tentang Le Consulat ini? Oke, ini Consulat ini kafe yang cukup terkenal ya di Montmartre ini. Ini dia sangat ikonik dan banyak banget orang yang datang ke sini untuk sekedar makan atau ngopi. Dan di sini mereka nggak sekedar menyediakan kopi aja, mereka menyediakan makan, crab dan lain-lain, omelet. Nah, ini terkenal banget nih, Mas. Dan jadi kalau misalnya ke Montmartre, ini untuk teman-teman yang suka foto-foto, yang untuk upload di Instagram, ini adalah salah satu spot favorit orang-orang seluruh dunia yang ke Montmartre untuk kesini, foto di depan sini untuk di-upload di Instagram. Karena disinilah salah satu pelukis legendaris dari ada banyak pelukis-pelukis yang terkenal sebetulnya suka nongkrong di sini, salah satu yang paling partikular, yang paling sering ya, dan udah sangat lekat dengan si Le Consulat ini adalah sang pelukis yang sampai diabadikan jadi sebuah lagu. Siapa? Judul lukisan atau lagunya itu dinyanyikan sama Josh Groban. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Na 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 na. Itu udah aku sebutin tuh clue-nya, judul lukisannya. Ada yang tahu nggak? Siapa pelukis yang melukis satu lukisan paling garis bernama Starry, starry night? Coba dijawab di chat box. Ada yang tahu nggak? Van Gogh. Yes. Jadi Vincent van Gogh itu dia selalu, bukan selalu sih, dia paling senang itu nongkrong di Le Consulat sambil menikmati kopi. Di kedai kopi yang ada dari abad ke-19 itu sudah ada ya. Dan FYI, nggak cuma ngopi doang di situ, tapi banyak makanan-makanan enak. Dan salah satu yang favoritnya yang terkenal di situ adalah steak. Ya, steak au poivre avec pomme frites. Jadi steak dan daging, ya daging panggang dengan si kentangnya ya. Itu enak berdasarkan dari informasi local guide yang pernah bersama dengan saya. Kalau saya terus terang belum pernah makan ke situ. Karena kenapa? Selalu di Uber nggak ada waktu. Oke. Nah, ini yang tadi dibilang Van Gogh nih, ada nih Mas ini. Nah, jauh informasinya tuh. Van Gogh di Paris, dia selama kurang lebih dari 86 sampai 88. 1886 sampai 1888. Oke, 18 sama 2 tahun dia tinggal di situ kan, di kawasan ini kalau nggak. Iya, betul. Van Gogh Montmartre, Février, dari 86 sampai 88. Kayak gitu. Oke. Ternyata banyak tempat menarik ya. Itu cakep banget loh kawasan Montmartre itu. Aku mah suka banget. Ini salah satu favorit aku. Well, turistik iya, namanya juga tempat turis ya. Tapi nggak tahu kenapa
ada vibrasi-vibrasi, getaran-getaran yang gimana gitu. Ngelihat seniman-seniman melukis, kita juga bisa duduk sebagai artis, sebagai modelnya dilukis, asal kita mau ngeluarin uang sekitar 20 sampai sekian puluh euro. Tahu harga euro ya, buat sebuah pengalaman dan punya oleh-oleh ya, itu juga kayaknya satu pengalaman atau satu hal yang patut kita coba ya. Terus kita juga bisa berinteraksi, ngobrol dengan senimannya, dan mereka tuh udah banyak yang puluhan tahun tinggal di sana ya. Dan ini dia salah satu tempat yang ikonik. Mesdames et messieurs, bienvenue. Oh, buka mikrofonnya dan coba lihat apa nama dari tempat ini. La Maison Rose. Oke, gimana Bang Rey bacanya, Bang Rey? La Maison Rose. Oke, La Maison Rose. Jadi I-nya nggak dibaca, nggak Maison ya. Jadi Maison Rose ya. Nah, ada apakah dengan La Maison Rose ini? Tunggu sebentar. Kita tahan dulu dengan lapsnya ini ya, kameranya tetap kita ke kawasan ini aja. Ini sambil kita melatih satu kalimat yang kalau kita mau sekalian nawar di Prancis ya. Coba, ini sudah ada di chat box ya, ketikannya dari Bang Rey, di situ sudah ada. Kita buka mikrofonnya, mari kita ramaikan ruangan kita di Zoom ini dan kita membaca bersama-sama, melatih bagaimana kalau kita mau nawar ya. Siapa tahu nanti bisa dapat harga yang cakep ya. Siap? Udah bisa ngelihat? Agak di-scroll ke atas ya. Nah, oke. Kita baca dulu. Bang Rey tolong baca dulu. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Lalu, Bonjour, monsieur. Oke, je veux acheter ça. Oke, maksudnya carte postal tadi ya. oke. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a une réduction? Est-ce qu'il y a Ini yang penting. Ini ya une réduction. Est-ce que vous pouvez Yang faire artinya ada diskon nggak? Bahasa Indonesia ya Mas, nawar ya. Iya. Pouvez-vous me faire Terus une lanjut réduction? lagi. Non, c'est le prix fixe. No. Non, c'est le prix fixe. Oke. Terus lanjut lagi. 80 centimes est le meilleur prix à Paris. Akhir. D'accord, merci. D'accord, merci. Yeay! Nah, sekarang udah tahu bagaimana caranya untuk mencari fakir reduction ya, sudah tahu bagaimana caranya untuk meminta, bertanya ada diskon ya, tinggal bilang seperti ini aja. Tadi aku dengar ada mas-mas dia ininya bahasa Prancisnya bagus banget, dia orang Prancis di sini nyasar ya. Oke, lanjut lagi ya. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk mempelajari bahasa Prancisnya kalau pas lagi mau nawar. Oke, Bang, Pur, ceritain dong itu apa? Ini tuh kafe yang kenal juga. Dulu nih katanya nih Picasso dulu pelukis yang terkenal itu suka dulu nongkrongnya di sini karena dia kenal sama pemiliknya dulu yang La Maison Rose ini. Nah, udah gitu karena ini warnanya pink, terus unik sendiri dibandingin lain-lainnya. Jadinya ini menjadi tempat favorit juga buat para turis nih untuk foto-foto dan untuk hangout di sini, Mas. Yes. Jadi ada banyak sekali cerita-cerita menarik berhubungan dengan La Maison Rose ini. Nggak tahu di tahun berapa pastinya dia sudah ada, tapi kayaknya dari abad ke-19 tahun 1800-an dia udah ada gitu ya. Nah, kemudian di awal abad ke-20 kalau nggak salah dia dibeli oleh satu pasangan dia namanya itu Lo Germain sama Ramon Pichot. Dan si Ramon Pichot ini dia adalah gurunya dari Salvador Dali, sang pelukis yang sangat terkenal itu juga ya.
Nah, juga di abad ke-21 ini tempat yang juga sangat sangat ikonik. Coba ada yang bisa nebak nggak gara film apa? Bangkur. Ya, Bentar. Boleh balik lagi ke jalan tadi nggak? boleh. Tunggu dulu, di shoot dulu ya. Coba. Mhm. Ya. Terus sorot ke sebelah kiri. Oke. Nah, itu nama jalannya tuh Rue de l'Abreuvoir. Ini adalah salah satu jalan yang dianggap sebagai salah satu jalan paling romantis, jalan paling cantik yang ada di kota Paris. Yang kalau di sore hari menjelang malam hari, ini adalah tempat yang Kok hilang, Mas Kurniawan? Enggak, Bu. Halo? Black. Sorry. Halo? Oke. Nah, Oke. kalau ini kita bisa lihat. Nah, sekarang balik badan. Boleh balik badan? Boleh. Balik badannya agak sedikit terang benar. Oke, udah nggak usah bahas. Jadi ini adalah tempat yang menjadi tempat lokasi syuting dari Emily in Paris. Masih ingat nggak? Pas lagi adegannya si Emily bareng sama si Mindy pas mereka di Montmartre. Di sini di ya. Kalau pulang di sini syutingnya itu ada di belakang Moulin Rouge. Ada satu kedai kopi namanya Café de Moulin ya. Oke deh. Ya, dengan kita bercerita mengenai si Maison Rose ini sambil Mas Kurniawan melanjutkan perjalanan menuju ke destinasi terakhir, kita mau main kuis dulu ya. Oke, Mas Kur? Boleh, ya. Mas Kur, jalan aja menuju ke destinasi terakhir kita, ya, ke si dinding penuh cinta itu. Nah, sambil menuju ke sana, kita mau kuis dulu ya. Boleh. Oke, kita kuis dulu ya. Siap untuk kuis? Ya. Hah? Ada suara anak kecil? Itu jawabannya kompak banget. Siap. Pertama belum nonton Emily. Oke. Aku nggak nyaranin kamu nonton Emily ya. Belum cukup umur. Nanti aja. Tunggu sekitar 3 atau 4 tahun berikutnya ya. Oke. Sebentar. Oke. Nih, ada satu film Prancis yang direkomendasikan ya. Ini merupakan salah satu film Prancis yang paling fenomenal dan pernah mendapatkan penghargaan salah satu yang paling banyak, dan secara penjualan salah satu film yang paling laku, film Prancis yang paling laku di dunia gitu ya. Oke, sambil kita menuju ke destinasi berikutnya, sambil sekarang aku mau mengajak teman-teman untuk kuis ya. Nah, sekarang aku bagi-bagi hadiah dulu. Kita mau kuis dulu ya. Kuisnya bentar. Kuisnya ini berhadiah 5 hadiah. Kemudian pertanyaannya cuma 10 aja ya. Setiap pertanyaan silakan pertanyaan 10 aja dalam waktu 10 detik setiap pertanyaan. Aku sekarang mau kirim linknya ya. Coba cek dulu di bentar. Ya. Ya. Itu linknya, tinggal masuk ke situ. Kemudian masukin kodenya. Kodenya itu sebentar ya. 453. Oke, kodenya 453934 ya. 45 share screen juga. Tunggu sebentar. Oke. Udah banyak yang join. Good.
Oke, 20 sekian orang sudah bergabung. Mari bergabung. Aku nggak bisa ngedengar suaranya, tunggu sebentar. 31, yang lain ayo. Kita tunggu. Mas Rey, hadiahnya apa? Hadiahnya masih rahasia. Oke, pokoknya hadiahnya goodies dari Ivy aja. Oke, ya. Hadiahnya dari Ivy. Biar surprise, jadi wow, kan? Oke, kodenya 453934. Udah 55. Oke, terus dan terus. Lanjut lagi, ya. Masih ada lagi yang mau bergabung? Mari kita tunggu. Oke. Semua udah dapat linknya kan ya? Itu udah kelihatan tuh, joinmyquiz.com ya, digabung. Terus enter game code-nya 453934, nggak pakai spasi, digabung juga. Udah 68. Ini total peserta masih ada berapa nih sekarang yang bertahan? Masih ada 118, berarti kurang lebih setengahnya lagi ya. Silahkan, masih ada yang mau bergabung? Kita tunggu berapa lama lagi? Bang Gur? Halo. Ya, 70. Kita lanjut lagi. Siapa di sini yang belum bergabung? Silahkan kita tunggu. Kita kasih waktu kurang lebih 30 detik lagi. Yuk. 30 detik lagi untuk bergabung dengan kuis. Kalau tidak ada dalam 30 detik, oke. 20 detik lagi. 10 detik lagi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Mas Rey, gimana kita kuisnya? Ya, boleh Mas, silakan. Mulai ya. Oke. Ini kuisnya jawab cepat-cepat pilihan ganda. Setiap soal itu pilihan ganda dijawab dalam waktu lihat. Siapa yang menjawab paling cepat tepat ada scoringnya ya lewat kuis ini. Jadi sekarang siap. Dalam hitungan 3, 2, 1. Kita mulai kuisnya dengan 75 partisipan. Yang lain silahkan kalau yang bergabung menyusul saja ya. Lumayan banyak, 75 orang ya. Siap. 3, 2, 1. Ulang Hurus berada di kawasan distrik bernama apa? Tadi saya sudah. Ya. Oke. Ternyata saya belum merubah durasinya. Lamakan ini harusnya 10 detik aja, tapi ini ada 30 detik. Tidak apa-apa ya. Ini bonus kecolongan ya. Dari 7, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, sudah selesai. Dari 76 orang, 74 merespon dan kemudian kita lihat di sini yang memimpin Felicia Noya ya. Jawabannya Pigal ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Berikutnya pertanyaan yang kedua dari 10 pertanyaan. Apa rambut tertinggi di kota Paris? 7, 5, 4, 3, 2, 1.
lagi di 76 orang, ada 74 yang berpartisipasi menjawab kuis, dan siapakah di antara Anda yang memimpin di 5 besar? Karena 5 orang yang kita pilih nanti. Sugi, Tama, Rif, Alam, dan Daniar ya. Jawabannya adalah Montmartre ya, bukan Montmartre atau enggak ada yang Montmartre ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan berikutnya ya. Di arrondissement berapakah Montmartre berada? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah, sebelum jawaban, kita lihat siapa yang menjawab ya. Dari 76 dan 75 orang berpartisipasi. Yes, Sugi, Rif, Felicia, Noya, sama Tama yang memimpin di 5 besar. Jawabannya adalah arrondissement 18 ya, atau 18 arrondissement. Dan sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. 3, 2, 1. Pertanyaan yang keempat. Berikut adalah patung logam muda yang menghiasi bagian atas teras utama sedikit rasa yang 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang siapa yang paling cepat dan tepat? Dengan kita lihat leaderboard ya. Rifrani, Felicia, Tama, dan Noya memimpin di 5 besar ya. Jawabannya adalah kecuali Kuan Im, betul ya, kalau itu bisa dikelenteng. Oke, lanjut lagi kita ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima adalah apa nama lalu dengan basic sangat dunia itu atau punya para pelukis? 5, 4, 3, 2, 1. Ada 73 yang merespon dari 76 orang yang berada di game sini ya. Dan yang memimpin 5 besar Noya, Felicia, Rani, Alam, dan Angel ya. Plus Duterte ya. Ada jawab Pacific Place. Oh my god. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan yang ke-6. Pertanyaannya adalah apa nama tarian yang dikumpulkan oleh Bunogoro? 5, 4, 3, 2, 1. 73 orang. Yes, persaingan tampak sangat ketat, saudara-saudara. Dan kita lihat sekarang siapa yang memimpin 5 besar. Noya, Felicia, Alam, Angel, dan Prilly. Yeay. Jawabannya adalah Kang Kang ya. Dan lanjut kita ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang ke-7 dari 10 pertanyaan. Apa nama restoran yang konon tempat lahirnya kata bistro? Ayo, 3, 2, 1. 72 orang, not bad ya. Mari kita lihat. Pamai ya. Yang besar Noya, Angel, Anna, Nisa, dan Lucy ya. Dan jawabannya adalah itu tuh ya. Oke, ada La Mère Catherine. Oke, berikutnya kita akan langsung ke pertanyaan yang ke-8. Apa kafe, restoran favorit Vincent van Gogh di kawasan Montmartre? 4, 3, 2, 1. Noya, Angel, Nisa, Anna, Lucy. Yes, ya. Le consulat. Ada yang bilang le diplomat, ada yang bilang l'ambassade. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan yang ke-9 ya. Pertanyaan ke-9. Kita lihat ya, apa nama restoran di Montmartre tempat makan Emily dan Millie di serial Emily in Paris yang ada di Netflix yang merupakan itu. 3, 2, 1. 72. Ya, kita lihat di sini yang paling cepat dan jawabannya tepat. Siapa yang besar? Nisa, Angel, Anna, Noya, dan Lucy. Yeay! Jawabannya adalah Maison Rose ya. Ada banyak yang terjebak tampaknya. Oke, kita sekarang lanjut dengan pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang ke-10. Ini dia pertanyaannya. Apa sebenarnya tempat ada di Paris dan kincir angin berwarna merah? Pasti banyak yang terjebak. Benar-benar apa? Teliti ya. Kita coba lihat ya. Sudah selesai. 70 orang dari 76 yang berpartisipasi. Dan yang memimpin 5 besar adalah Nisa, Anna, Angel, Noya, dan Lucy. Jawabannya adalah Moulin Rouge. Itu ada yang bilang Moulin, ada yang bilang Mulan ya. Baik, kalau begitu
kita sekarang coba lihat ya dari pertanyaan ini siapakah di antara Angel, kedua Ana, ke satu Nisa. Tapi kita kan 5 besar yang dipilih ya. Coba kita lihat di 5 besar ada siapa saja kah? Kita lihat. Ya. Oke, silakan di screenshot rekan-rekan dari yang pertama Anissa Agnia, yang kedua Ana, ketiga Angel, keempat Noya, dan kelima Susi, dan semuanya menjawab betul. Dan kecepatannya saja. Mas Itfi, sebelum kita lanjut ke destinasi terakhir, mungkin kita mau foto. Boleh. Boleh? Oke. Aku ini stop share ya. Oke. Selamat buat pemenang. Oke, silakan foto dipandu oleh Mas Edo atau Mas Renaldi, silakan. Para pemenang, Suruh foto dulu. silakan ya kirimkan alamat lengkap terlihat di chat box dari Mas Reynaldo. Kita foto grup terlebih dahulu. Mas Rey di belakang. Kameranya teman-teman semua. Siapa itu? Selamat buat pemenang ya. Nanti untuk koordinasi mengenai pengiriman hadiah bisa melalui WA atau email kami ya. Selamat. Mari kita foto. Ini siapa yang dari Aldi? Oke. Oh. Udah siap semua? Ang de Roa. Ini ada 4 slide, jadi 3 kali lagi ya. Ang de Roa. Itu 2, 3. Oke, merci beaucoup. Oke, silahkan lanjut ke destinasi terakhir, Mas. Udah nih, kita lanjut ke destinasi terakhir. Ya, silakan. Oke, kalau begitu mari kita lanjut. Tunggu sebentar. Ini saya mau selesaikan dulu ya. Oke, nah sekarang kita udah ada di destinasi terakhir nih ceritanya. Wow, apakah yang kita lihat ini, Bang? Ini nama tempatnya adalah Lemur de Jetem, atau kalau bahasa Indonesianya adalah Tembok Cinta. Jadi ini isinya semua kata-kata I love you dari seluruh dunia. Dan yang ada nggak ya Indonesia? Coba dicek. Jadi ada dong. De Je t'aime, dinding aku cinta kamu. Mana coba sih ya? Susah nih. No. Tuh, saya cinta padamu. Jadi L'amour de Je t'aime ini satu dinding yang dibuat sebetulnya masih di masa-masa milenium ya, di tahun 2000 seingat aku tuh ya, belum lama-lama banget, oleh sepasang ada satu artis kaligrafis namanya Frederick Baron dan mural artis namanya Claire Quito. Mereka membuat ini dengan menggabungkan sekitar 612 kayak keramik-keramik itu tuh ya, digabungin, dan mereka membuat frase cinta atau je t'aime dalam 250 bahasa seingat aku tuh. Ya. Coba dihitung, Mas Kur. Jangan salah, Mas. Ada bahasa Jawa juga loh. Mana bahasa Jawa? Coba lihat. Ini dia nih, aku tresno kau. Bahasa ada nggak bahasa Sunda, please? Ada. Aduh, bahasa Sundanya apa ya? Aku Sunda Abdi Padang. Ada bahasa Padang. Abdi bogoh ka anjeun. Aduh. Nggak ada kayaknya Abdi. Yalah, pusing ini kayak kita mencari jarum di tengah-tengah jerami gitu.
Ya, tapi yang pasti ada bahasa Perancis ya. Bahasa Perancis tuh pasti ada JT. Oh, bahasa Padang ada nggak udah? Aduh, bahasa Padangnya apa ya? Jadi kalau si dinding ini ada kawasan di Montmartre juga, tapi agak turun ke bawah. Dari tadi tempat dari dari rumah si Rose itu, kita jalan ke sisi agak ke selatan, turun ke bawah, dan ini dekat banget dengan stasiun metro Abbes. Stasiun metro Abbes ini adalah stasiun metro terdalam di kota Paris, dan ini posisinya dekat banget dari si stasiunnya di Place des Abbes. Posisi dari si dinding ini. Seingat aku, bener nggak sih? Itu ya. Seingat aku ya. Nggak jauh dari Ya kan, nggak jauh kan? Tuh, iya benar. Berarti benar. Betul. Ya. Oke, ini salah satu tempat nggak banyak orang Indonesia yang tahu si dinding cinta ini ya. Ini bukan tempat yang klasik yang biasanya adalah rute-rute klasik kan yang dikunjungi oleh orang Indonesia itu. It's either antara bangunan-bangunan arsitektur yang ikonik atau enggak shopping ya. Nah, dinding ini agak sedikit suka miss dan banyak orang Indonesia yang nggak tahu. Makanya lewat perjalanan virtual ini kita ngasih kesempatan supaya teman-teman tahu. Jadi ini sebagai bagian dari bucket list tempat-tempat yang nanti akan dikunjungi di mana aja, sebagai juga pengetahuan, sebagai teaser juga. Sekarang kita virtual dulu sebagai pembekalan buat semua teman-teman hari ini, karena siapa tahu tahun depan sudah pada punya kesempatan untuk bisa traveling ke Paris, ke Perancis, ya. Amin. Dan itu saja pengantar saya sebagai penghujung perjalanan virtual ini. Saya ucapkan merci beaucoup. Dan jangan lupa follow akun Instagram aku @idvipancani atau @piknikbarengidvi. Dan kita juga ucapkan merci beaucoup buat Monsieur Kurniawang. Tepuk tangannya. Dari yang asik plezir. Merci beaucoup buat Monsieur Isol. Isu-isunya mana? Terima kasih untuk kolaborasinya adalah 4 episode selama 2 bulan ini. Ini adalah sebuah kolaborasi sangat menyenangkan ya. Mudah-mudahan penuh manfaat. Terima kasih juga buat Institut Fonction Indonesia, buat Ivi dengan Mediateknya makin kece, dan Bang Ray. Terima kasih ya, dan kami serahkan kepada Bang Ray. Oke, ya berakhir sudah ya sesi terakhir Buayas Virtual Live kita. Oke, terima kasih Mas Idvi, terima kasih Mas Kurniawan dan Mas Isol yang ada di Paris sana. Oke, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa kolaps lagi, bisa kerja sama lagi bareng ya Mas ya. Amin. Oke, dan Amin. mudah-mudahan Jangan lupa itu YouTube-nya Bang Kurniawan tuh. Oh iya, sudah. Betul. Jadi jangan lupa itu kalau teman-teman mau tahu acara selanjutnya mengenai IVI, bisa follow Instagram IVI @IVI_Indonesia. Untuk mau tahu keseharian Mas Idvi, bisa juga follow Mas Idvi. Mau tahu keseharian Mas Kurniawan juga bisa melalui YouTube channelnya juga bisa, karena dia sering banget jalan-jalan dan bikin channel jalan-jalan. Oke, di Kurniawan Selemong. Nah, apalagi ya, terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan di tahun depan keadaan sudah normal kembali. Teman-teman bisa main-main lagi ke Mediatek, ke IVI, ke AF terdekat, terus bisa jalan-jalan lagi dengan normal, tentunya jalan-jalan ke Prancis ya. Oke, bon, merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sehat-sehat À la semuanya. prochaine. Kesempatan. Ciao. Bon weekend.